Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini dalam acara Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, hari ini akan membahas mengenai penyakit yang sering kali kita jumpai di kehidupan sehari-hari nih. Nah terutama seringkali menyerang anak-anak yang cukup membuat panik para orang tua nih tentunya. Nah tema kita pada hari ini adalah diare bersama dengan Dr. Elsa. Namun sebelum kita bergulir ke Dr. Elsa, sebelum saya menyapa dan juga kita simak materi lebih lanjut dari Dr. Elsa, saya mau kasih tahu dulu nih ke pemirsa. Bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di nomor 0851 7676 4648. Baik, langsung saja kita sapa Dr. Elsa. Halo dokter. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bersemangat dokter? Semangat tentunya. Semangat tentunya. Nah dokter, hari ini kan kita membahas mengenai diare nih dokter. Boleh dikasih edukasi sedikit nggak dokter ke pemirsa Dokter Kito, bagaimana sih sebenarnya diare ini sebelum kita masuk ke materi ini dok? Iya, diare ini merupakan ya penyakit yang sering juga ya, lumayan tinggi angkanya pada balita ya. Nah, benar Mbak Tari bilang tadi itu cukup meresahkan orang tua. Nah, tidak hanya meresahkan, pada beberapa bagian daerah kita tertentu diare masih menyebabkan kematian begitu pada balita. Karena memang intake makanan, minuman itu susah sekali dijaga ya, beda sekali sama kita yang sudah dewasa. Nah, jadi penting nih untuk kita pagi ini share tentang diare. Apa sih sebenarnya diare? Untuk lebih jelasnya kita lihat langsung kita ke masuk slide, ke slide ya dok ya. Jadi kita langsung masuk kali ya dok ya? Oke. Langsung ke materi nih mengenai diare. Nah. Boleh, next. Ya boleh next. Iya. Nah, sebenarnya pemerintah sudah mencanangkan lintas diare gitu kan. 5 langkah menuntaskan diare. Awalnya kita bahas dulu sih apa sih diare itu. Diare itu dari definisi itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang buang air besarnya dengan konsistensi lembek atau cair atau bahkan berupa air saja. Nah, frekuensinya berapa dok? Nah, lebih sering, tapi itu biasanya di atas 3 kali, bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali. Tapi jarang BAB cair 2 atau 1 kali kita bilang diare, begitu. Kemudian apa aja sih penyebabnya? Sebenarnya penyebab diare ini banyak. Nah, terutama pada balita ya. Nah, secara garis besar itu dia dikelompokkan menjadi 6. Nah, ada yang pertama disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, seperti kita tahu balita itu masih ini ya, ambil benda masuk ke mulut. Tidak terpantau ya dok? Iya, memang fase perkembangannya. Apa-apa masuk mulut dulu begitu. Terus yang kedua adalah infeksi virus dan infeksi parasit. Kemudian ada yang diketahui sebagai malabsorpsi. Malabsorpsi ini artinya penyerapannya terganggu pada saluran cerna. Nah, itu juga bisa mengakibatkan diare. Kemudian alergi makanan tertentu. Nah, itu juga mengakibatkan diare. Kemudian ada keracunan, kemudian imun defisiensi, artinya daya tahan tubuhnya menurun. Nah, itu juga bisa mengakibatkan diare. Biasanya disebabkan oleh apa dok? Ya, beberapa penyakit yang memang daya tahan tubuh pasiennya itu memang rendah, banyak sekali penyakitnya. Kemudian jenis-jenis diarenya itu secara garis besar diare itu ada 2, ada yang kronik, ada yang akut. Nah, kapan sih kita katakan sebuah diare itu akut, kapan kita katakan diare itu kronik? Nah, diare akut itu jika diare itu terjadi kurang dari 2 minggu atau 14 hari. Tapi jika sudah
berlanjut lebih dari 14 hari, nah diarenya persisten itu masih saja ada, masih berulang, nah itu kita sebut dengan diare kronis, lebih dari 2 minggu. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan saja, sebenarnya diare itu ada derajatnya. Tidak semua diare itu diinfus, tidak semua diare itu dirawat inap. Jadi diare itu ada 3 derajatnya. Yang pertama, diare tanpa dehidrasi. Artinya diarenya memang terjadi, tapi asupan cairannya cukup untuk memenuhi kebutuhan badan. Nah, yang kedua, boleh next slide. Oke, kita ke slide berikutnya ya, Dok. Yang kedua, ada diare dehidrasi ringan sedang. Nah, yang ketiga ada diare dehidrasi berat. Nah, gimana nih dok pasien-pasien yang dehidrasi berat? Nah, inilah pasien-pasien yang harus kita akses IV line atau infusnya. Sementara untuk diare tanpa dehidrasi dan diare dehidrasinya ringan sedang itu cukup dengan oralit dan obat-obatan lainnya. Jadi tidak semua pasien diare itu tata laksananya mesti diinfus. Kadang kan kita orang tua sering panik ya anaknya diare, terus takut dehidrasi nih dok. Saya khawatir dehidrasi, diinfus. Nah, sudah ketakutan. Nah, ini sedikit pengetahuan nih. Tidak terlalu susah sih menurut ini ya. Kalau bisa baca dengan tenang saja. Nah, apa aja sih gejala diare tanpa dehidrasi? Pertama diare tadi definisinya itu ada BAB cair atau BAB lembek atau air saja yang frekuensinya lebih dari 3 kali sehari. Pertama itu dulu. Nah, benar anaknya mengalami gejala tersebut. Nah, kalau sudah benar, nah dilihat lagi nih keadaan umumnya. Keadaan umum itu keadaan anak secara keseluruhan. Nah, kalau diare tanpa dehidrasi, dia baik dan sadar. Begitu. Masih seperti hari-hari biasa. Tidak ada perubahan dari perilakunya, tidak rewel. Nah, terus pada mata, matanya tidak cekung. Kemudian, nah ini keinginan untuk minum, ada rasa haus. Anaknya masih mau minum. Nah, turgor itu kembali segera. Kalau ini agak susah ya untuk diketahui orang tua. Ya. Nah, kemudian masih terlihat seperti biasa, keseharian biasa gitu ya dok ya? Iya, dia masih mencret tapi dia masih main, masih aktif, tidak tidur-tiduran begitu. Kemudian diare dehidrasi ringan dan sedang. Apa aja sih gejalanya? Nah, terdapat 2 tanda atau lebih. Dari mana saja nih? Nah, dari yang keadaan umum, mata, keinginan untuk minum dan turgornya apa saja. Nah, anaknya mulai gelisah dan rewel. Atau ada matanya cekung. Kemudian minta minum terus. Gitu. Beda ya anak yang masih ada rasa haus dengan minta minum terus. Artinya kurang lagi. Itu memang daya tahan tubuh, mekanisme tubuh memberitahu nih kalau di badan lagi kekurangan cairan. Jadi ada permintaan, demand, minta minum terus begitu. Ya udah kasih. Kemudian turgornya kembali lambat. Ini agak susah untuk diketahui orang tua. Nah, jika mengetahui ada 2 gejala dari yang tadi, ya berarti sudah mengalami dehidrasi ringan sedang. Ini cukup diketahui saja begitu. Nanti kalau bingung datang ke fasilitas kesehatan. Itu yang paling penting ya, ya, dok ya. Oke dokter, sebelum kita lanjut ke diare dehidrasi berat, kita istirahat sejenak ya dok ya. Nanti kita kembali lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.